of the street. Baby, am the night. You're the lady of my dreams. Yeah, my life. Yeah, you push me slowly up and down. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan karir. Melalui video ini, kita akan memahami mengapa perencanaan karir itu penting, apa saja tujuannya, tahapan yang harus dilakukan baik bagi individu maupun organisasi, hingga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan karir seseorang. Jadi, mari kita simak bersama. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari perencanaan karir dan tujuan dari perencanaan karir. Perencanaan karir itu sendiri ialah suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah strategis dalam mencapai jenjang karir yang diinginkan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan, minat, dan nilai pribadi, serta memperhitungkan peluang yang tersedia di lingkungan kerja. Dengan kata lain, perencanaan karir tidak hanya sekedar menentukan ingin menjadi apa di masa depan, melainkan bagaimana seseorang menyusun strategi, mempersiapkan diri, dan mengembangkan kompetensi agar tujuan karir dapat tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari perencanaan karir. Tujuan dari perencanaan karir yang pertama yaitu membantu individu memahami potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua yaitu memberikan arah dan sasaran karir yang jelas sehingga langkah pengembangan lebih terarah. Yang ketiga yaitu menyelaraskan kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat yaitu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam pengembangan karir. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi, kinerja, serta kepuasan kerja karyawan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tahapan perencanaan karir. Tahapan perencanaan karir itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan bagi individu, dan yang kedua, perencanaan bagi organisasi. Di sini kita akan membahas perencanaan bagi individu terlebih dahulu. Yang pertama, self-assessment atau evaluasi diri, yaitu menilai minat, bakat, nilai, kepribadian, dan keterampilan. Yang kedua, exploration atau eksplorasi karir. Contohnya, mencari informasi tentang pekerjaan, peluang, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, program pengembangan karir. Misalnya, menentukan tujuan karir, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang keempat, action plan atau rencana tindakan, yaitu menyusun langkah konkret seperti pelatihan, menambah pengalaman, dan melanjutkan pendidikan. Yang kelima, evaluation atau evaluasi dan penyesuaian, yaitu peninjauan berkala terhadap pencapaian. Nah, berikutnya akan dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan karir. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal menjadi dasar penting dalam karir karena membuka akses terhadap keterampilan, pengetahuan, serta kualifikasi yang diakui. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin besar peluang untuk mendapatkan posisi strategis. Yang kedua, pengalaman kerja. Pengalaman kerja membentuk kemampuan praktis, keahlian teknis, serta pemahaman dunia kerja yang tidak selalu didapatkan di bangku sekolah. Pengalaman juga membuat seseorang lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan. Yang ketiga, sikap atasan.
dukungan, kepercayaan, dan apresiasi dari atasan sangat berpengaruh. Atasan yang memberikan ruang untuk berkembang akan mempercepat kemajuan karir seorang karyawan. Yang keempat, prestasi kerja. Hasil nyata dari kinerja yang unggul akan menjadi penilaian utama. Prestasi membuat seseorang lebih menonjol dibandingkan rekan kerja lain, sehingga membuka jalan untuk promosi. Yang kelima, lowongan jabatan. Kesempatan juga sangat menentukan. Meski tidak memiliki kemampuan, karir bisa naik jika tidak ada posisi yang tersedia. Oleh karena itu, kesiapan harus diiringi dengan timing yang tepat. Dan yang terakhir, produktivitas kerja. Tingkat produktivitas menunjukkan efektivitas seseorang dalam bekerja. Produktivitas yang konsisten tinggi biasanya menjadi indikator utama untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi karir. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan karir. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran sentral dalam mendukung perencanaan karir, baik untuk individu maupun organisasi. Perencanaan karir melibatkan proses identifikasi tujuan karir, pengembangan keterampilan, dan penyesuaian jalur karir dengan kebutuhan bisnis. HRM bertindak sebagai fasilitator yang memastikan karyawan berkembang secara optimal sehingga meningkatkan retensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menekankan pentingnya pengembangan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga hal ini memungkinkan dapat menurunkan perputaran pada karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan di mana perencanaan karir yang baik dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, agar motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi untuk sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada mengurangi kelebihan. Perencanaan karir dapat membuat karyawan, manajer, dan departemen sumber daya manusia agar lebih berhati-hati atas kualifikasi karyawan dan mencegah manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan subordinat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perencanaan karir dalam manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut. Pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat individu karyawan dalam organisasi. Ini berkaitan dengan pengembangan karir tiap individu sesuai posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan strategi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada perencanaan pengembangan karir secara individual dan organisasial yang meliputi kesiapan individu dalam mengembangkan kemampuan dan strategi organisasi untuk mengatur jalur karir karyawan. Yang terakhir, ada kegiatan pengembangan karir yang dilakukan individu seperti evaluasi diri, pengembangan kemampuan, dan penyesuaian dengan peluang karir yang ada. Jadi, secara keseluruhan, ruang lingkup ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan karir individu dengan tujuan organisasi, agar organisasi dapat
berjalan dinamis dan karyawan mencapai kepuasan kerja sekaligus kemajuan karir. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan karir. Untuk menyukseskan perencanaan karir, maka perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan sebaiknya ditentukan sesuai dengan kemampuan diri karena dapat menentukan tingkat motivasi. Apabila tujuan ditetapkan itu realitas dengan kemampuan diri, maka akan menimbulkan motivasi yang tinggi untuk meraihnya. Yang kedua, kompetensi diri. Kompetensi meliputi seluruh aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki. Jika telah menentukan tujuan karir, maka sebaiknya berfokus pada karir tersebut dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga, jejaring yang kita miliki. Keberhasilan pencapaian perencanaan karir juga perlu mempertimbangkan jejaring yang kita miliki. Artinya, kita perlu mengetahui sejauh mana orang lain mengenal kemampuan kita. Dengan begini, akan memberikan peluang berbagai kita untuk lebih meningkatkan pencapaian karir. Yang keempat, peluang. Peluang merupakan faktor yang relatif dan di luar kendali kita. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk bisa peka terhadap setiap peluang yang selaras dengan perencanaan karir yang telah dibuat. Demikianlah pembahasan mengenai perencanaan karir. Dari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan karir bukan hanya sekedar menentukan pekerjaan di masa depan, tetapi juga merupakan strategi untuk menumbuhkan motivasi, mengembangkan potensi diri, serta menyelaraskan kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam merencanakan langkah-langkah karir ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.